A Dancer, sebuah novel yang memesona tentang pencarian diri dan cinta. Karya Andrea Hirata. Mozaik 1, Laki-laki Zenith dan Nadir. Jika hidup ini seumpama rel kereta api dalam eksperimen relativitas Einstein, maka pengalaman demi pengalaman yang menggempur kita dari waktu ke waktu adalah cahaya yang melesat-lesat di dalam gerbong di atas rel itu. Relativitasnya berupa seberapa banyak kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang melesat-lesat itu. Analogi eksperimen itu tak lain karena kecepatan cahaya bersifat sama dan absolut, dan waktu relatif tergantung kecepatan gerbong. Ini pendapat Einstein. Maka pengalaman yang sama dapat menimpa siapa saja, namun sejauh mana dan secepat apa pengalaman yang sama tadi memberi pelajaran pada seseorang, hasilnya akan berbeda relatif satu sama lain. Banyak orang yang sepanjang pengalamannya tapi tak kunjung belajar, namun tak jarang pengalaman yang pendek mencerahkan sepanjang hidup. Pengalaman semacam itu bak mutiara, dan mutiara dalam hidupku adalah lelaki yang mengutuki hidupnya sendiri, namanya Weh. Kini lihatlah perbuatan Weh, Taikong Hamim, pegawang masjid, sampai mengacung-acungkan tombak mimbar pada khalayak yang silang sengketa. Tahu apa kalian soal hukum agama? Jangan mandikan mayatnya di masjid, biar dia hangus di neraka berdaki-daki. Langit, kemudi, dan layar, itulah samar ingatku tentang Weh. Tapi di sekolah lama Moulton Bus Technici School di Tanjung Pandan, aku pernah melihat fotonya. Tak bohong orang bilang bahwa dia bukan sembarang. Karena Belanda hanya menerima pribumi yang paling cerdas di sekolah calon petinggi teknik kapal Teruk Timah itu. Foto kuno itu sudah buram. Weh seorang pemuda yang gagah. Ia bergaya, berdiri condong menumpukan tubuh kekarnya di atas pemukul kasti. Namun, sesuatu yang menyayat tersembunyi dalam matanya. Seringainya hambar, jauh, dan kesakitan. Weh mengawasi lekat siapapun yang mendekati fotonya. Aku menatapnya, lama, lalu bisikan garau mendesis dari foto itu. Engkau, laki-laki Zenith dan Nadir. Bulu tengkukku meruap. Seseorang seakan berdiri di belakangku. Aku berbalik, sepi. Mengapa Weh kesakitan? Semula ia baik-baik saja, bahkan tempatnya terhormat di kelas, sampai penyakit nista merampok hidupnya. Ia kembali burut. Mengapa Weh kesakitan? Semula ia baik-baik saja, bahkan tempatnya terhormat di kelas, sampai penyakit nista merampok hidupnya. Ia kena burut. Burut terkutuk yang meniup skrotum dan kelaki-kelakiannya. Bengkak seperti balon sampai jalannya pengkor. Jampi dan ramuan tak mempan. Ia atau sanak leluhurnya pernah melangkahi Quran. Kualat, tuduh orang kampung tanpa perasaan. Hidup Weh disita malu. Semangat pemuda penuh harapan itu tumbang. Ia keluar dari Technici School, mengasingkan diri, meninggalkan tunangannya. Weh menjadi nelayan, tinggal di perahu. Aku masih kecil dan Weh sudah tua ketika kami bertemu. Weh adalah sahabat masa kecil ayah ibuku. Puluhan tahun ia telah hidup di perahu. Perkenalan kami terjadi gara-gara aku disuruh ayahku mengantar beras dan kenur untuknya. Semula aku ragu mendekati perahunya. Laki-laki itu keluar dari lubang palku. Tubuhnya aneh. Ia tampak miris bertemu manusia. Lemparkan!
Hadiknya melihat benda-benda itu di tanganku. Aku terkejut. Enak saja, tidak adil. Ayahku membawa kebaikan untuknya dan ia sama sekali tak punya basa-basi. Dia bisa menakuti siapa saja, bukan aku. Weh meradang, aku bergeming. Keras kepala, mirip sekali ibumu. Ia menibar pokok terunjam, merapatkan perahunya ke pangkalan. Aku melompat dan berdiri bertekun di buritan. Sampai aku pulang, kami tak berkata-kata. Ia menibar pokok terunjam, merapatkan perahunya ke pangkalan. Aku melompat dan berdiri tertekun di buritan. Ia menibar pokok terunjam, merapatkan perahunya ke pangkalan. Aku melompat dan berdiri tertekun di buritan. Sampai aku pulang, kami tak berkata-kata. Esoknya, tak tahu apa yang menggerakkanku. Aku kembali ke pangkalan. Weh juga pasti tak tahu mengapa ia kembali menibar pokok terunjam. Ia hilir mudi di depanku, lalu menghunus sebilah terampang dari punggungnya, sambil menunjuk gerinda di dekatku. Tanpa bicara, aku meraih terampang itu, memutar gerinda dan mengasah luka-lukunya. Aku masih tak tahu mengapa setiap hari aku mengunjungi Weh. Yang ku tahu, ketika melihat matanya yang bening dan kesakitan, hatiku ngilu. Ketika melihat jalannya timpang karena perut mengisap air dalam tubuhnya, mengumpul di selangkang, ku buang pandanganku karena hatiku perih. Dan ketika melihatnya tidur, memasrahkan tubuhnya yang dikhianati nasib pada senyap sungai Payau, aku gelisah sepanjang malam. Akhir bulan, aku memecahkan tabungan pramukaku, lalu bersepeda puluhan kilometer ke Manggar demi satu tujuan. Membeli radio saku untuk Weh. Irama Semenanjung Pakcik, programa RPM Malaysia, banyak pantun dan lagu cinta. Pasti Pakcik senang. Weh menerima radium itu, meletakkan di atas rak dan tak menyentuhnya selama seminggu. 2 minggu berikutnya, aku harus ke Tanjung Pandan mengikuti ujian sekolah. Tak tahu mengapa, setiap hari di Tanjung Pandan aku merindukan Weh. Kembali dari Tanjung Pandan, aku bergegas ke pangkalan. Dekat perahu Weh, ku dengar sayup lagu sendu. Aku menyelinap pelan-pelan. Weh tidur meringkuk sambil meluk radio pemberianku. Tak pernah kulihat wajahnya sedamai itu. Programa RPM Malaysia mengalunkan kasih tak sampai. Kemerosok, timbul tenggelam. Aku menggenggam kuat-kuat bungkusan beras di tanganku. Hatiku mengembang. Berminggu-minggu berikutnya, aku bersusah payah memujuk ayahku agar diizinkan berlayar bersama Weh. Tak ada orang bernyali ke Mentawai hanya dengan menaikkan layar. Kau tahu bujangku? Weh menyelami teripang. 40 meter di dasar lingga yang pekat, dengan tabung udara di dadanya saja. Hanya dia yang masih berani ke Pulau Lamun. Ia tak peduli lagi dengan nyawanya. Ayah memilih kata-kata dengan teliti. Ia tak ingin aku terinspirasi keberanian Weh yang gelap. Namun, semakin keras ayah melarangku, semakin kuat keinginanku. Ketika ayah menyerah, semalam suntuk aku tak dapat pejamkan mataku. Akhir pekan, pagi buta, kami bertolak ke Tenggara. Weh mengambil jalur pintas penuh bahaya. Perahu itu dilayarkan melintasi lor-lor ganas di Kalimantan. Di selat sempit itu, Laut Jawa dari utara dan Laut Cina Selatan beradu, terjebak dalam pusaran yang dahsyat. Aku melihat buih-buih berlimpah-limpah. Perahu bergoyang halus tetapi cepat, serupa denting senar sitar. Tiap benda gemetar, paku-paku yang mengikat papan bergerak bak menetuk gigi, seolah bingkas meledak. Perahu meluncur pelan dan was-was dalam intayan maut. Laksana melintas titian serambut terbelah 7 di atas neraka yang berkobar-kobar. Terlepas dari daya isap pusaran air, Weh tersenyum melihatku yang pucat karena telah memuntahkan seluruh isi lambungku. Perahu terlontar memasuki perairan Kalimantan di wilayah Tanjung Sambar. Tengah malam, Weh menyalakan obor. Merapal sebaris mantra, aku merinding melihat kegiatan gerakan halus di bawah air. Ribuan kerisi dan cumi-cumi menyerbu perahu.
sampai habis tenagaku merauapnya. Mereka tersihir cahaya obor dan aku termenung kehebatan Weh. Hari pertama di bulan September, Weh mengajakku berburu ikan hiu gergaji. Aku menghadang kawanan besar, memotong jalur migrasi kalifanya dari terumbu-terumbu belona yang dingin di Tasmania menuju Kuala Trenggo yang ganas. Semakin dekat, raksasa-raksasa kelabu itu ternyata lebih besar dari yang selalu kubayangkan. Mereka adalah gajah laut. Air bah bersimbah setiap kali mereka menghempaskan dadanya yang Aku gemetar mengeluk yang tuas. Haru pun membidik ekor hiu, lebih panjang dari perahu kami. Kuinjak bekas tuas. Tempuling yang dihambat seolah tali melesat dari larasnya, menikam punggung hiu, dan kuasa laut itu menggelinting berguling-guling seperti buaya mematahkan leher lembu. Simpur tempuling dalam tenaga. Sentak aku terlempar ke udara, melayang lalu tertujam ke laut laksana peluru. Weh terjun menyelamatkanku. Ia meraih tali tempuling, aku menahannya. Aku tak rela melepaskan hiu besar itu. Ini adalah pemburuanku yang pertama. Pertaruhan harga diriku. Aku terombang-ambing diseret hiu yang kalap. Weh mencabut sundang di pinggangnya. Dengan satu gerakan tangkas, meski tertahan tekanan air, ia menampas tali tempuling. Aku terlonjak ke permukaan, kehabisan nafas. Keras kepala seperti ibumu. Kau bisa tewas tak berguna. Weh menatapku tajam. Aku tahu ia membacaku. Kuangkat wajahku, tak kusembunyikan siapa diriku. Pemburuan itu, pembuktian martabat itu, berakhir dengan kesimpulan bahwa aku pantas diajak Weh mengelana samudra. Ada gunanya tak kulepaskan hiu gergaji itu. Kami beranjak pulang. Di tengah perjalanan kembali, Weh menghampiriku. Ikal, malam ini engkaulah nakoda, tantangnya. Aku terpana. Laut hanya laut dan riak gelombang. 8 penjuru angin sejauh pandang. Bagaimana aku akan membawa perahu kecil ini pulang? Kalau salah arah, kita akan terdampar di Teluk Haruraki, Selandia Baru. Mati kering seperti ikan asin. Aku mereka-reka arah, tanpa kompas, tak dapat kubuat keputusan apapun. Weh bersungut-sungut, menikmati saat berkuasa karena ilmunya. Ia diam sampai aku menyerah. Sejurus kemudian, ia menunjuk ke arah yang jauh. Nun di sana, 4 kerlip bintang trapesium perlahan menjelma di horizon. Rasi belantik, itulah timur. Aku kagum, perlahan kuputar gagang kemudi. Sekarang, barat daya jelas bagiku, kesanalah tujuanku. Sepanjang malam aku menatap belantik, rasi itu bergerak pelan, seakan meniti langit karena bumi berputar. Columbus telah lama tahu pengetahuan ini, maka ia bertaruh bumi ini bulat. Tengah malam, trapesium belantik terpancang tepat di atas kepalaku. Kubelokkan perahu ke timur laut. Weh berkisah. Tahukah engkau, Ikal? Langit adalah kitab yang terbentang. Perahu menyusur gugusan pulau. Sejak masa Aseikum, ketika kehidupan bumi belum muncul, langit telah mencatat semua kejadian di muka bumi. Dedaunan trembesi yang merunduk memagari tepian delta. Putkat yang centang berenang. Tonggak-tonggak tambak yang diabaikan. Laut sepi pasang malam. Dan kecipu anak-anak buaya muara, tepekur menyemaknya. Semburat awan-awan tipis itu. Weh menuding langit utara. Berjuta serpih putih terapung-apung, seperti telah dihalau. Tenaga dahsyat, punggung kemauan, berkilau membias cahaya rembulan. Adalah ekor puting beliung yang sepanjang hari ini menyapu Selat Gaspar. Dramatis. Awan-awan sisik di tenggara sana mengabarkan sebentar lagi telur-telur ikan belanak akan menetas. Aku terpesona. Angin ini, semilir angin ini, Ikal, dapatkah kau rasakan? Weh bersidekap kedinginan. Ini bukan angin selatan, ini angin timur. Artinya, kemarau akan panjang tahun ini. Weh bangkit.
Tampakkah olehmu lingkaran itu? Weh menunjuk berjuta bintang tak kasat olehku lingkaran itu karena tersembunyi di antara gemerlap miliaran benda langit. Ia menarik sebatang kayu bakar dan melukis langit. Bara kayu bakar melingkar merah. Aku mengikuti lukisannya, perlahan, seperti menyimak gambar 3 dimensi. Sebentuk lingkaran, setiap lingkaran merekah. Ia membagi lingkaran menjadi 12 iris. Ajaib, di setiap puncak jarinya tampak bintang yang lebih gemerlap dari sekitarnya. Dipatrinya simbol-simbol aneh dalam setiap iris lingkarannya, berulang-ulang sehingga dapat kugambar dalam kepalaku. Pada setiap simbol Weh bersabda, keseimbangan, perawan, Leo sang singa, matahari pertama musim panas, bintang kastor, musim menyemai benih. Mendebarkan, langit adalah kitab yang terbentang, kata Weh. Laki-laki usur ini memiliki indera keenam untuk membagi lapisan langit menjadi halaman-halaman ilmu. Aku mengerti. Itulah konstelasi zodiak. Pada iris ke-10 ia berpaling padaku. Anak muda, dirimu, lelaki Oktober, sambaran api. Mars dan arus dingin Pluto akan menjebakmu. Napasku tercekat. Engkau, laki-laki zenit dan nadir. Aku terkesiap. Malam itu ingin kujadikan malam puisi-puisi Lucretius tentang jagat angkasa, galaksi Andromeda, dan nebula-nebula Triangulum. Takkan ku kejar Weh dengan pertanyaan-pertanyaan praktis untuk menerjemahkan kalimatnya yang bersayap-sayap. Malam itu terlalu agung untuk memohon petunjuk pedoman hidup yang oportunistik kepada seorang pembaca langit yang adiluhung. Angin meniup layar, perahu menusuk kabut. Dini hari, tampak sayup setangkup wujud diselimuti halimun hanyut. Apakah pulau itu tujuanku? 3 ekor elang gugok melesat diam-diam. Aku tahu, predator itu ingin menyerbu kawanan pipit yang baru bangun di sabana. Berat sekali ketika harus kembali kutinggalkan. Weh, 2 minggu untuk ujian ke sekolah ke Tanjung Pandan. Menghadapi kertas ujian, pikiranku tak dapat kualihkan dari rencana kami berlayar ke Mentawai untuk melihat penduduknya melukis tubuh dengan tinta daun. Pulangnya, kami akan memburu gurita. Turun dari bus reot, tak sempat aku pulang ke rumah. Aku langsung ke pangkalan, namun kulihat perahu Weh limbung, layaknya bahtera tak bertuan. Penambatnya terseret lunglai, lampu badai masih menyala. Layarnya bergulung di ujung yang terjuntai sepasang kaki yang pucat. Hatiku dingin, aku melompat ke sungai. Berenang menuju perahu, tubuh Weh terbungkus lilitan layar. Berayun-ayun, laki-laki pembaca langit itu telah mati merak dan menggantung dirinya sendiri di tiang layar. Penyakit yang tak tertanggungkan telah merobohkan benteng terakhir semangatnya. Benteng terakhir itu adalah aku. Tubuhku menggigil waktu membuka jalinan tali rami yang menjerat lehernya. Ku peluk tubuh Weh. Wajahnya yang tua, keras cinta orang Melayu dari program radio RPM Malaysia. Aku berteriak-teriak tapi suaraku surut di sunyi semenanjung. Serak di tingkah riak ombak, lindap getaran angin terhalap ke laut Cina Selatan. Usungan digotong, pemikulnya menggerutu seperti hidup mereka yang terbuang. Kuburan para pembunuh diri itu pun dipisahkan dan dikucilkan. Nun di sana, dekat rawa-rawa nifah,
Tempat gulma bergumpal-gumpal disarangi biawak. Aku diam terpancang seperti nisan-nisan kayu sekunit yang didesaki ilalang. Orang Melayu bekerja keras panjang hidup, membanting tulang belulang berkeringat darah, berlumur cobaan berat. Siapa yang menyerah tak dapat tempat di hati mereka. Hanya aku sendiri yang tersedan, lututku lemas melihat weh dicampakkan ke dalam lubang, diuruk skenanya. Ditancapi gagang pacul yang tadi patah waktu menggali liang lahatnya, lalu ditinggalkan begitu saja. Pesan terakhir weh, Zenit dan Nadir, seperti akar ilalang yang menusuk-nusuk kakiku, menikam hatiku. Nanti harus kujelajah separuh dunia, berkelana di atas tanah-tanah asing yang dijanjikan mimpi-mimpi. Akan kutemui perempuan yang membuat hatiku keluh karena cinta, karena rindu yang menyiksa untuk memahami kalimat misterius itu. Di kuburan usang, di antara nisan para pendusta agama, aku sadar aku telah belajar mencintai hidup. Aku sadar aku telah belajar mencintai hidupku dari orang yang membenci hidupnya. Dan weh adalah orang pertama yang mengajariku mengenali diriku sendiri. Mosaik 2. Persyarikatan bangsa-bangsa. Einstein kedua dalam hidupku yang mengenalkanku pada diriku sendiri adalah tokoh legendaris ini, Mak Birah, dukun beranak kampung kami. Waktu kau lahir Ikal. Nyalo, nyalo, tak lain ucapan terakhir yang dipakai orang Melayu jika kehabisan kata untuk melukiskan dahsyatnya angin, gemuruh hujan, dan gembita petir. Tengah malam pula. Mengapa alam bergelora menyambutku? Tak jelas. Yang pasti, hanya saat itu ibuku senewan ingin anak perempuan. Ibu sudah bosan setiap hari dikerubuti laki-laki. Ayahku dan 4 orang abangku yang cenderung mengacau. Tertekan batinnya mengurusi makhluk yang secara alamiah punya ego lebih besar dari tubuhnya sendiri. Ibu yang berteori bahwa seni pengelolaan rumah tangga terletak pada anak perempuan, mengaku lambat laun terkorosi jiwanya, sebab bujang-bujang di rumah kami hanya bisa diredam dengan menerapkan manajemen mandor kawat. Dulu, setelah mendapat anak laki-laki pada persalinan pertama, ibu tersenyum pahit mendengar Mak Birah meneriakkan bujang. Pada persalinan kedua, ia bersalin lagi. Mak Birah memekik, nomor 3, bujang lagi. Persis teriakan panitia penghitungan suara. Namun ibu, yang besar dalam penindasan Jepang, sehingga menjadi pribadi yang liat, tak sudi takluk meski Mak Birah lagi-lagi berseru bujang pada persalinan keempat. Ia pantang menyerah sebelum Mak Birah berteriak dayang. Persalinan kelima. Cerita Mak Birah. Bahkan ibumu sudah menyiapkan nama anak perempuan. Nama itu Nur Tantia Wassalam. Nur adalah cahaya. Tantia dari bahasa Melayu pedalaman. Tanti artinya ditunggu-tunggu. Wassalam, ya wassalam. Secara halus, nama itu berarti cahaya terakhir yang telah lama ditunggu-tunggu. Hari persalinan tiba. Mak Birah selalu menceritakan ini setiap aku mengantar tembakau untuknya. Ibumu, perempuan yang keras pendiriannya. Kau tahu Ikal? Tanggal 23 Oktober, waktu itu pukul 11:30 malam, hujan lebat. Sudah 1 jam ibumu sakit perut, tapi tak sedikit pun ia mau mengejan. Perempuan tua temperamental itu meninggikan suaranya. Kupaksa berkali-kali ia mengejan. Dilawannya semua perintahku. Ibumu tersengal-sengal. Matanya melotot melihat jam beker. Jam beker. Masya Allah. Jam beker. Aneh bukan?
Tembakau yang tadi kuberikan tak dilinting Mak Birah, tapi diremasnya menjadi bola kecil dan dibelesakannya ke dalam geraham. Artinya, ia sedang serius. Tak ada yang paham apa kau ibumu. Tak ada yang paham apa mau ibumu. Cerita makin seru. Hampir pukul 12 malam. Ketubannya pecah. Ibumu megap-megap, tapi masih berkeras tak mau mengejan. Matanya tak berkedip mengawasi jam waker. Bibimu tak dapat membujuknya agar mengejan. Keadaan sudah gawat. Kami cemas bukan buatan. Kuhardik ibumu. Nyi, mengapa kau pandangi terus jam waker itu? Kau mau melahirkan tidak? Ibu tidak peduli. Sama sekali tidak peduli. Dianggapnya angin saja getakku. Itulah kalau kau mau tahu watak ibumu. Keras seperti kawat. Aku marah besar. Aku tegang menyimak. Kumarahi lagi ibumu. Apa maumu, Nyi? Keluarkan bayimu. Sekarang. Ibumu pucat. Kehabisan napas. Tapi masih membatu. Air ketuban bersimbah-simbah. Aku panik. Habis sudah kesabaranku. Apa kau mau mati, Nyi? Ibumu tersentak. Ia menatapku tajam sekali. Dan inilah bagian yang paling kusukai dari seluruh cerita ini. Sambil terengah, ibumu membentakku. Kau tengok baik-baik jam waker itu, Rah. Tunggu sampai jarum panjangnya lewat angka 12. Aku ingin anak ini lahir tanggal 24 Oktober. Tidakkah kau mendengar maklumat di radio? 24 Oktober adalah hari berdirinya Persyarikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari yang penting. Aku mau anak ini jadi juru pendamai seperti PBB. Pukul 12 malam lewat sedikit. Bayi itu lahir. Sungsang. Kakinya lebih dulu. Baru setengah tubuhnya di alam bebas. Lewat paha sedikit. Bahkan sebelum matanya melihat dunia, demi mengecek propertinya. Mak Birah bersorak. Nomor 5, bujang. Mozaika, juru pendamai. Bayi itu berkening luas. Ayahku menamainya Akil Barak Badruddin. Akil bahasa Arab artinya akal, Barak adalah berkilauan, bahasa tinggi orang Yaman, bapak ibu. Peran serta Badruddin atau purnama agama tak lain adalah karena nama lelaki Melayu selalu berakhiran din. Dalam terjemahan yang paling bebas, makna namaku itu kurang lebih anak soleh berjidat mengilap yang tidak akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidupnya. Di belahan dunia lain, orang boleh mengatakan apalah arti sebuah nama. Namun, bagi orang Melayu pedalaman seperti kami, nama amat penting. Nama berurusan dengan agama dan dianggap sumber aura. Din itu artinya asalnya dionul Islam. Agama Islam jika tabiat anak tak beres, pasti namanya yang pertama diselidik. Kebijakan purba itu dianut taat oleh ayahku. Ternyata, harapan menggelora yang diletakkan di atas deretan kata agung namaku itu hancur berserakan. Aku belum sekolah waktu bersekongkol dengan adikku, si nomor 6, yang juga bujang dan membuat ibuku kapok bersalin, menyembunyikan naskah khotib sehingga digelagapan di atas mimbar. Aku dan adikku, bak Qabil dan Habil. Kejadian itu menjadi memorandum primer kejahatanku seumpama catatan debut Qabil dalam sejarah kriminalitas umat. Kalau terompah wak haji pindah ke langit-langit dan beduk bertalu-talu bukan jam sholat, pasti aku yang dicari karena memang aku pelakunya. Sering aku
Aku menyamar memakai mukena sepupuku, menyelinap dalam saf putri membuat onar. Bulan puasa, aku melubangi buku-buku bambu dengan linggis, kuisi air dan karbit. Lalu kuarahkan ke jendela masjid saat seisi kampung tarawih. Gas karbit yang mampet dalam lubang bambu yang sempit berdentum laksana meriam saat sumbunya kusulut. Jemaah kocar kacir. Keriting berandal, teriak Taikong Hamim, penggawa yang kondang garangnya. Aku ditangkap, malamnya aku didamprat ibuku. Lihatlah dirimu itu, bentak ibu. Inikah sang juru pendamai itu bikin malu. Wajahnya kaku karena bersusah payah menahan diri. Aku tahu sebenarnya ibu ingin menghamburkan omelan yang lebih tajam. Tapi pasti ia merasa setiap kata yang ia semprotkan memantul lagi kepadanya. Ia sadar aku menuruni watak kepala batunya, karena setiap inci diriku berasal dari setiap inci dirinya. Terserah Yahni, ayah yang pendiam hanya menatapku putus asa. Dalam keadaan ini, biasanya ayah menaikkanku ke tempat duduk belakang sepeda forevernya, mengikat kakiku ke tuas di bawah sadel dengan seput tangannya agar tak terlibas jari-jari ban, lalu memboncengkanku ke bendungan PN Timah. Sepanjang jalan ayah menasehatiku tentang kedamaian hidup seperti dicontohkan burung-burung perenjak berdasi, capung-capung, dan kaum kecebong. Pulangnya aku dibelikan tebu yang ditusuk di tangkai-tangkai lidi. Mozaik 4, Pengembara Samia. Kejadian meriam bambu itu adalah bukti bahwa nama Akil Barak Badrudin terlalu berat untukku. Ayah memutuskan untuk menggantinya. Demi menemukan nama baru, ayah rajin berunding dengan juru tulis cantor desa, perawat puskesmas, polisi pamong praja, pelayan restoran, penjaga pintu air, atau siapa saja yang berseragam. Bagi ayah, orang-orang berseragam lebih pintar dari orang kebanyakan. Siang ini, ia berbincang dengan pria yang gerak-geriknya seperti beruk, karena ia seorang pemanjat kelapa. Di kampung, kami ada persatuan pemanjat kelapa dan mereka berseragam. Pulang ke rumah, ayah bersuka cita. Telah kutemukan nama baru untuk si Ikal itu, Bu. Kabar gembira, jawab ibu. Dengan nama ini, kau pasti jadi santri teladan, Ikal. Waktu itu, aku dan adikku tengah dihukum mencuci piring karena tanpa alasan jelas mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Tak tanggung-tanggung, kata Maheder pemanjat kelapa, nama ini dapat membuat orang menjadi bijak. Aku ngomel dalam hati, bagaimana kalau aku tak sudi dengan nama baru itu? Ayah, arti nama ini adalah pria lemah lembut dan berjiwa besar. Aku, bagus sekali ya. Tak seorang pun minta pendapatku, padahal akulah yang akan mengikul nama itu seumur hidup. Adikku yang gemrot dan lugunya minta ampun itu. Tak peduli aku meniup-niup gelembung sabun. Apakah gerangan nama yang hebat itu ya? Wadud, itulah namanya, kata Mahathir. Nama itu gelar untuk menghormati orang yang paling tinggi akhlaknya di kalangan pengembara Samia. Ibu, subhanallah, Maha suci Allah, hebat nih ya nama itu. Aku, wadud, pastilah pengembara berkafiah yang suka minum susu kambing itu. Adikku hanya bermain sabun. Sayang seribu sayang, pengembara Samia yang bijak bestari itu menjelma menjadi garong. Tak lama setelah nama agung itu dilekatkan kepadaku, aku memimpin komplotan santri untuk menjarah Tambul, penganan yang disumbangkan umat ke masjid jika Ramadan. Ketua Wadud, begitu santri-santri itu memanggilku, nakalku makin menjadi. Aku belingsatan mencari diriku sendiri, tersesat dalam ide-ide sinting. Dengan sogokan sebungkus kuaci, ku hasut adikku si nomor 6 itu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan mengeras suara masjid, suaranya yang cadel melolong-lolong seantero kampung. Aku dan ayah kena sidang. Waduh, sudah tidak bisa diatur. Tak boleh lagi ke masjid ini. Haji Satar emosi. Para penggawa yang mengelilingi kami mengangguk-angguk. Oh, gawat. Wajah ayah biru menahan malu. Ia menatapku, tatapan tak pernah aku kenal sebelumnya. Naluriku berbisik, ayah akan mengambil tindakan ekstrim untuk menghajarku. Aku mengerut ketakutan. Onar, hanya onar saja dibuatnya. Pak Tarji histeris. Kopiahnya pernah kulumuri minyak rem. Ayah makin tajam menatapku.
Aku tak pernah dikasari ayahku, bahkan ia tak pernah menaikkan suaranya kepadaku. Tak pernah walau hanya sekali. Namun kejadian Indonesia Raya itu memang sudah kelewat batas. Majelis menuntut ayah bertindak tegas. Dalam mata ayah, jelas kubaca ia tak tega kepadaku. Posisinya serba salah. Ia bayi Ibrahim yang diperintahkan Tuhan menyembelih anaknya. Aku miris membayangkan dibuang ayah ke pesantren Pulau Penyengat, menyeberangi Selat Melaka, tak pulang bertahun-tahun. Aku terlalu kecil untuk sanksi sekeras itu. Beri hukuman berat sekalian agar Wadud jera. Hadi Taikong Hamin. Berat sekali cobaan ayah. Bagaimana keputusanmu, Pakcik? Apa tindakanmu agar tabiat buruk Wadud tak terulang lagi? Taikong tak sabar, nadanya mengancam. Suasana hening. Bagaimana, Pakcik? Ayah berulang kali menarik napas panjang. Baiklah, Taikong. Suara ayah terbata-bata karena ia akan menyesali keputusan kejamnya padaku. Tapi ia tak punya pilihan lain. Aku terkulai di lengannya. Majelis was-was menunggu keputusan keras ayah. Akan kuganti lagi namanya. Mozaik 5. Partner in Crime. Ratusan ribu kalong menyerbu pesisir. Perutnya buncit karena puas menjarah putik kemang di pulau-pulau kecil tak bertuan. Kepaknya sombong tak peduli. Hewan berparas mengerikan serupa tikus sekutu itu mendekor langit dengan bercak-bercak hitam hanyut di angkasa dilatari deburan troposfer. Belitung menjelang malam adalah semburan warna dari seniman impresi yang melukis spontan, tak dibuat-buat dan memikat. Azan maghrib mengalir ke dalam rumah-rumah panggung orang Melayu, umat berduyun-duyun menuju masjid, menuju kemenangan. Masjid seperti oase bagi semua anak Melayu udik. Di sana bukan sekedar tempat sholat dan mengaji, tapi tempat bermain dan membuat janji-janji. Masjid nan indah, tasbihnya berupa-rupa, kaligrafinya mempesona, dan pilar-pilar tingginya memantul-mantulkan suara. Di atas lantai bualan terbentang sajadah panjang dari Turki, semerbak harum setangi, kitab-kitab tua sejarah Nabi, dan lebih dari semuanya para jamaah putri. Belum lagi satu kegembiraan yang aneh, kegembiraan yang secara ajaib menjelma kalau Ramadan tiba. Mungkin jika Ramadan, orang Islam mendadak menjadi dermawan berebutan mengantar tambul ke masjid. Semuanya semakin indah karena keluarga kami memungut arai, sepupu jauhku, yang mendadak menjadi sebatang kara dalam usia 8 tahun. Maka aku memanggilnya Lone Langer. Ia memanggilku Tonto dan kami segera menjadi partner in crime. Ayah kembali pusing memikirkan namaku. Wajahnya redup. Diusap-usapnya topiah resamaannya. Ia kehabisan cara mengatasiku dan kehabisan nama untukku. Baiklah bujang, sekarang pilihlah sendiri nama untukmu. Saat itu aku tengah membolak-balikkan halaman majalah Aktuil. Di salah satu pojoknya aku membaca berita usang tentang polisi Italia yang dibuat repot seorang wanita sinting karena memanjat tiang telepon dan mengancam menerjunkan diri jika Elvis Presley tak membalas suratnya. Nama wanita itu Andrea Galliano. Ayahanda, bagaimana kalau Andrea? Telinga ibu berdiri. Nama macam apa itu? Itu bukan nama orang Islam. Ayah berpendirian lain. Mungkin karena ia sudah mati akal.
Kalau begitu maumu bujang, apa tadi? Andrea. Ah, bagus juga kedengarannya. Tak ada salahnya dicoba. Ibu tak terima. Yah, nih, tak ada nama orang Melayu seperti itu. Itu nama orang Barat, mereka tidak peduli soal nama dan itu nama anak perempuan. Ayah menangkis. Bukankah selalu kau idamkan anak perempuan, Bu? Ibu terbalik meninggalkan kami. Marah, tapi aneh. Ia tersenyum. Mulai malam itu, aku punya nama baru. Di peraduan, ku kenang kembali nama-namaku. Aku menarik kesimpulan, ternyata tabiat orang tak berhubungan dengan gelar yang disematkan kepadanya. Bukan pula bagaimana ia menginginkan orang hormat kepadanya, tapi lebih pada berapa besar ia menaruh hormat kepada dirinya sendiri. Kebenaran sederhana ini membuat hatiku ngilu. Mosaik 6. Rahasia gravitasi. Ketika pertama kali melihat paras kukunya, lebih tepatnya, aku merasa seperti dipeluk arus sungai lenggang, berenang bersama lumba-lumba. Dijemput jutaan kunang-kunang, lalu diterbangkan menuju bintang. Ia tersenyum. Aku tak dapat bernafas. Namaku Aling, katanya menyalamiku. Tenggelam hatiku, ingin ku sampaikan satu nama terbaik dari deretan nama agung pemberian ayahku. Tetapi, tak satu pun ku ingat. Di depan gadis kecil hokian itu, aku lupa semua namaku. Perasaan indah memancar sampai ke ujung-ujung simpul pembuluh darahku. Minggu depan, kami akan bertemu. Berkali-kali aku berkaca. Rupanya, aku telah berkumis. Maka, tak ada alasan lagi aku untuk takut meminta izin kepada bapaknya. Kami akan menaik komedi putar. Sabtu sore, dengan 6 helai kumis terhunus, ku datangi toko kelontong Sinar Harapan milik bapaknya, Atiau. Laki-laki gendut itu sedang menjentikan biji-biji sempoa. Melihatku, jentikannya semakin keras. Baba, apa Baba? Kamu mau apa? Sebenarnya dia tahu aku ingin mengajak putrinya. Apa? Mau apa? Begini, apa begini? Tiba-tiba, Aling muncul dari balik tirai, menarik tanganku. Kami kabur. Aling! Oini habawi! Chon isa! Aling! Josian Ling! Teriakan bapaknya lalap dan kami melayang-layang dalam komedi. Indah sekali, melebihi ledakan aurora di atas belantara Amazonia. Ku beritahu kawan, rahasia romansa komedi putar adalah fiksi sederhana, hukum gravitasi. Waktu komedi mencapai posisi 45 derajat dari posorosnya, daya tarik bumi membuat mempelai dalam kurungan ayam seperti akan terjungkal. Aling histeris, takut campur manja. Memeluk erat tanganku, perasaanku melambung, melesat-lesat seperti mercon banting. Gadis hokian itu menatapku, memohon perlindungan, dan aku jatuh cinta. Sungguh jatuh cinta untuk pertama kalinya. Rupanya, tak ada yang lebih aneh selain orang mabuk cinta. Segalanya tiba-tiba berubah menjadi serba baik. Kini, dalam penglihatanku, setiap benda menjadi indah. Semua memiliki dimensi geometris yang berseni. Sekolah Muhammadiyahku yang doyong seperti gudang kopra ternyata bangunan kubus simetris yang efisien. Gaya antik tropikal dengan spesifikasi multifungsi. Sebagai kelas, kadang-kadang sebagai kandang ternak. Bukankah optimal? Kalong-kalong yang rakus bukan lagi tikus yang terkena kutukan, tetapi hewan langka, familia Palaeochiropetrix tupayodon yang harus dilindungi, kalau perlu, dengan undang-undang. Pengganggu hewan rupawan itu tak lebih dari manusia tak tahu diri. Taekong Hamin, Haji Marhaban Hamin bin Muktamar Aminuddin nama lengkapnya. Sama sekali bukan guru ngaji kejam, bukan sama sekali
tetapi ia adalah manusia terpilih menegak syiar Islam, ulama penting penyelamat anak-anak Melayu dari rayuan iblis. Aku mengaji dengan kusyuk, kacamata Taikon sampai merosot, bibirnya tumpah. Ia bergegas menemui ayah ibuku. Tak pernah lagi kulihat ikal seperti ini, Pak Cik. Teduh Nian Taibat sekarang. Kalian apakah dia? Ayah kaget sumringah. Ibu ternganga. Maha suci Allah. Bu, percayakah kau sekarang? Ibu masih ternganga. Apa kataku soal nama Italia itu? Mozaik 7, segitiga tak mungkin. Arai, Weh, dan Makbirah. Bagiku seperti bangunan segitiga tak mungkin. Impossible Triangle Oscar. Rutherford dengan dimensi yang susah. Diterjemahkan dengan sudut-sudut yang mengandung anomali. Makbirah, seorang protagonis, amat menghargai kehidupan dan menganggapnya sebagai perasaan kebesaran Allah. Sebaliknya, Weh, sang antagonis, mengutubi hidupnya sendiri. Baginya, kelahiran adalah keputusan aklamasi tanpa negosiasi dan selamatlah manusia yang tak pernah lahir. Sedangkan Arai, ketika orang yang senasib dengannya tersuruk-suruk, ia malah memperlihatkan jiwa besar, lebih dari siapapun. Hari ini, di kelas, Lone Ranger itu menggenggam tanganku kuat-kuat. Ia terpesona pada benda yang dibawa guru sastra SMA kami, Pak Balia. Dengan gaya teatrikal, Pak Balia mengikat murid-muridnya sambil mengelus benda itu seekor iguana dari tanah liat replika karya Gaudi. Kulit iguana itu ditempeli ratusan mozaik berwarna-warni dari pecahan kecil porselen, piring, kendi, tempayan, dan ubin. Unik, ganjil, dan artistik. Murid-muridku, berkelanalah, jelajahi Eropa, jamah Afrika, temukan mozaik nasibmu di pelosok-pelosok dunia. Tuntut ilmu sampai ke Sorbonne di Prancis. Saksikan karya-karya besar Antoni Gaudi di Spanyol. Kalimat itu adalah letupan pertama angan-angan yang menggelisahkan kami sepanjang waktu. Pungguk merindukan bulan. Tapi kepribadian Arai membuatku selalu berada di puncak Everest. Semangatku. Bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu, katanya. Esoknya, Arai menumpang truk ke Tanjung Pandan. Ia terbanting-banting di dalam bak, berdiri di celah tong-tong timah, hanya untuk membeli poster Jim Morrison, penyanyi kesayanganku, Carl. Arai bangga memamerkan poster itu, tampak lelah di matanya. Mengapa Jim Morrison, Rai? Karena aku akan berjumpa dengannya, walau hanya pusarannya di Prancis. Arai yakin pada Jim Morrison, yakin pada Prancis, dan yakin pada pujaan hatinya Zakia Nurmala, perempuan yang selama 3 tahun di SMA ditaksirnya, dan selama 3 tahun itu pula ia ditolak. Tak pernah kujumpai seorang segigih Arai. Suatu ketika, pada bulan puasa, kami harus pulang karena ayahku sakit. Tak ada kendaraan yang dapat ditumpangi. Kami berjalan kaki 30 km dari kota tempat SMA kami berada. Matahari membara tepat di atas kepala. Panas menjerang tanpa amput. Aspal meleleh. Perutku kosong, kerongkongan kering. Aku melangkah seperti rangka kayu yang reot. Pandangan berkunang-kunang. Kami kehausan dan menderita dehidrasi. Bahkan sudah tak lagi berkeringat. Aku tak sanggup. Waktu melewati danau, aku ingin membatalkan puasaku. Jangan, sergah Arai tersengal-sengal. Ia membopongku. Kami melangkah terseret-seret. Aku tak mampu bertahan kembali melewati danau. Aku mendesak ingin minum. Jangan, sergah Arai. Jangan Tonto, jangan menyerah. Arai menaikkan tubuhku ke atas punggungnya. Ia memikulku, langkahnya limbung terseok-seok berkilo-kilometer. Ia istirahat sebentar, lalu memikulku lagi. Napasnya meregang satu persatu. Hidungnya mendengus-dengus seperti hewan disembelih. Tumitnya mengucurkan darah karena terjepit jalinan kasar sepatu karet ban mobil. Ia melangkah terus terhuyung-huyung, tak sedikit pun ia mau menyerah. Sampai di rumah, aku terkapar tak berdaya. Arai tersenyum. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tiba-tiba,
Prancis rasanya dekat saja.